Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Ilham Azhari, NIM 1905520011, kelas akuntansi A1, mata kuliah pengauditan 2 dengan dosen pengampu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho. Di video kali ini kita akan membahas mengenai materi yaitu tentang standar audit 560 peristiwa kemudian dan standar audit 570 tentang kelangsungan usaha. Sebelum masuk materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang latar belakang dan informasi mengenai Universitas Tikubang Unisbank Semarang, khususnya Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Mari simak bersama-sama. Di FEB, Unisbank memiliki 3 fakultas, yaitu yang pertama ada S1 Manajemen, S1 Akuntansi, dan D3 Keuangan Perbankan. Fakultas Ekonomika dan Bisnis memiliki visi dan misi. Visi Fakultas Ekonomika dan Bisnis ialah pada tahun 2020 menjadi fakultas terpercaya dan terpilih di bidang ekonomi dan bisnis yang memiliki keunggulan kompetitif berkelanjutan berbasis pada keuangan perbankan, berjiwa kewirausahaan, menguasai teknologi informasi dan komunikasi, serta berdaya juang nasional. Misi dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis adalah mengembangkan organisasi fakultas yang transparan dan akuntansi berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung good university governance, menyelenggarakan pelatihan dan konsultasi sesuai dengan kompetensi fakultas dan kebutuhan masyarakat, melaksanakan dan meningkatkan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya akan saya ajak untuk melihat lokasi-lokasi di mana mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tikubang Semarang biasanya beraktivitas. Di sini adalah tempat khusus bagi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Unisbank, dan terdapat juga bagian keuangan dan BAK untuk melakukan administrasi bagi para mahasiswa Unisbank. Setelah itu agak masuk ke dalam gedung, ada beberapa kelas-kelas yang biasanya digunakan untuk perkuliahan mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Unisbank. Langsung saja kita ke pembahasan materi, yaitu tentang standar audit 560 mengenai peristiwa kemudian, dan ada standar audit 570 mengenai kelangsungan usaha. Adapun pokok-pokok bahasan yang akan dibahas dalam materi standar audit 560 mengenai peristiwa kemudian, yaitu yang pertama ada ruang lingkup, yang kedua ada definisi, yaitu berisi pengertian-pengertian dari penjelasan, yang ketiga ada tujuan, yang keempat ada peristiwa yang terjadi, dan yang terakhir ada fakta yang diketahui. Langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu ruang lingkup. Standar audit atau SA ini berhubungan dengan tanggung jawab auditor berkaitan dengan peristiwa kemudian dalam suatu audit atas laporan keuangan. Yang kedua, ada tanggal efektif. SA ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2013 untuk emiten atau 1 Januari 2014 untuk entitas selain emiten. Penerapan dini dianjurkan untuk entitas lain emiten. Yang selanjutnya ada definisi. Laporan keuangan mungkin dipengaruhi oleh peristiwa tertentu yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Banyak kerangka pelaporan keuangan secara khusus merujuk pada peristiwa tersebut. Kerangka pelaporan keuangan tersebut biasanya mengidentifikasi 2 jenis peristiwa. Yang pertama,
peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang ada pada tanggal laporan keuangan. Dan yang kedua, peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Standar audit 700 menjelaskan bahwa tanggal laporan auditor menginformasikan kepada pembaca bahwa auditor telah mempertimbangkan pengaruh atas peristiwa dan transaksi yang diketahui oleh auditor dan yang terjadi sampai pada tanggal tersebut. Standar audit ini memiliki istilah berikut. Yang pertama, tanggal laporan keuangan tanggal akhir dari periode terakhir yang dicakup oleh laporan keuangan. Yang kedua, tanggal pengesahan laporan keuangan. Tanggal yang pada saat itu semua laporan yang membentuk laporan keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan yang bersangkutan telah disusun oleh pihak yang berwenang telah menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Yang ketiga, tanggal laporan auditor. Tanggal yang dicantumkan oleh auditor dalam laporannya atas laporan keuangan berdasarkan standar audit 700. Yang selanjutnya ada tanggal diterbitkannya laporan keuangan, yaitu tanggal tersedianya laporan auditor dan laporan keuangan auditan bagi pihak ketiga. Dan yang terakhir ada peristiwa kemudian. Peristiwa kemudian yaitu peristiwa yang terjadi di antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor dan fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor. Lanjut ke materi tujuan. Tujuan yang dimaksud dalam penjelasan kali ini yaitu tujuan auditor. Yang pertama, memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang apakah peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan secara tepat telah digambarkan dalam laporan keuangan tersebut sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Yang kedua, merespon secara tepat fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, yang mana jika diketahui oleh auditor pada tanggal tersebut, kemungkinan menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Selanjutnya, peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Auditor harus melaksanakan prosedur audit yang dirancang untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, bahwa seluruh peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan telah diidentifikasi. Namun, auditor tidak diharapkan untuk melakukan prosedur audit tambahan atas hal-hal yang mana prosedur audit yang sebelumnya diterapkan telah menyediakan kesimpulan yang memadai. Auditor jika sebagai hasil prosedur yang dilakukan seperti yang diisyaratkan dalam ketentuan di atas. Auditor mengidentifikasi peristiwa yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan. Auditor harus menentukan apakah setiap peristiwa tersebut telah digambarkan dalam laporan keuangan secara tepat dan sesuai dengan kerangka laporan keuangan yang berlaku. Auditor harus melakukan prosedur yang disyaratkan sehingga prosedur tersebut mencakup periode dari tanggal laporan keuangan sampai ke tanggal laporan auditor atau periode terdekat yang dapat dicapai. Auditor harus mempertimbangkan penilaian resiko atur dalam menetapkan sifat dan luas prosedur audit yang harus mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh suatu pemahaman tentang prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen untuk memastikan bahwa peristiwa kemudian teridentifikasi. Yang kedua, meminta keterangan dari manajemen dan jika relevan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola humas tentang
peristiwa kemudian yang telah terjadi yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan. Yang ketiga, membaca risalah rapat ketika ada tentang pemilik manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas yang rapat tersebut diadakan setelah tanggal laporan keuangan dan meminta keterangan tentang hal-hal yang dibahas dalam rapat tersebut yang risalah hasil rapatnya belum tersedia. Dan yang terakhir, ada membaca interim terakhir jika ada. Yang selanjutnya, ada representasi tertulis. Auditor harus meminta kepada manajemen dan jika relevan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk memberikan suatu representasi tertulis berdasarkan standar audit 580 yang menyatakan bahwa seluruh peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan dan memerlukan penyesuaian atau pengungkapan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku telah disesuaikan atau diungkapkan. Mendapatkan surat representasi klien. AU 333 Manajemen Representasi SAS 85 dan SAS 89 menjelaskan bahwa representasi merupakan bagian dari barang bukti tetapi bukan pengganti penerapan prosedur audit yang diperlukan untuk mendapatkan dasar yang layak atas suatu pendapat. Representasi manajemen harus yang pertama, mengkonfirmasi representasi lisan yang diberikan kepada auditor. Yang kedua, mendokumentasikan kelayakan yang berkelanjutan dari representasi tersebut. Dan yang terakhir, mengurangi kemungkinan kesalahpahaman mengenai representasi manajemen. Pengaruh surat representasi terhadap laporan auditor. Auditor ketika menerima surat representasi dan ia mampu untuk mendukung representasi manajemen, maka suatu laporan audit standar dikeluarkan. Akan tetapi, ada keterbatasan pada lingkup audit jika auditor tidak dapat memperoleh surat representasi dan mendukung representasi manajemen yang bersifat material bagi laporan keuangan dengan prosedur audit lainnya. Fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Auditor tidak memiliki kewajiban untuk prosedur audit atas laporan keuangan setelah tanggal laporan audit. Namun, jika setelah tanggal laporan auditor tetapi sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan, suatu fakta diketemukan oleh auditor yang mungkin menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Jika fakta tersebut telah diketahui oleh auditor pada tanggal laporan auditor, maka auditor harus membahas hal tersebut dengan manajemen dan jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Menentukan apakah laporan keuangan tersebut memerlukan perubahan dan jika demikian, meminta keterangan bagaimana manajemen akan memperlakukan hal tersebut dalam laporan keuangan. Jika manajemen mengubah laporan keuangan, maka auditor harus yang pertama, melaksanakan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan tersebut. Yang kedua, kecuali jika kondisi yang tertera dalam ketentuan di atas terjadi, maka auditor memperluas prosedur audit yang disebutkan dalam ketentuan di atas sampai pada tanggal laporan auditor baru. Yang kedua, menyediakan suatu laporan auditor baru atas laporan keuangan yang telah diubah.
laporan diberi tanggal lebih awal daripada tanggal persetujuan atas perubahan laporan keuangan. Bila mana peraturan perundang-undangan atau kerangka pelaporan keuangan tidak melarang manajemen untuk membatasi perubahan atas laporan keuangan yang disebabkan oleh pengaruh peristiwa kemudian atau peristiwa yang menyebabkan perubahan, dan pihak yang bertanggung jawab untuk menyetujui laporan keuangan tidak dilarang untuk membatasi persetujuan terhadap perubahan yang bersangkutan, maka auditor diizinkan untuk membatasi prosedur audit atas peristiwa kemudian yang disyaratkan di ketentuan di atas berkaitan dengan perubahan tersebut. Dalam kasus seperti ini, auditor tersebut harus mengubah laporan auditor dengan memasukkan suatu tanggal tambahan yang dibatasi sampai dengan perubahan tersebut. Yang kedua, menyajikan suatu laporan auditor baru atau laporan auditor yang diubah meliputi suatu pernyataan dalam suatu paragraf penekanan suatu hal. Dalam beberapa yurisdiksi, manajemen mungkin tidak disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan atau kerangka laporan keuangan untuk menerbitkannya laporan keuangan yang diubah, dan oleh karena itu auditor tidak perlu menyediakan suatu laporan auditor yang diubah atau yang baru. Namun, jika manajemen tidak mengubah laporan keuangan dalam kondisi yang auditor yakin bahwa laporan keuangan tersebut perlu diubah, maka jika laporan auditor belum diserahkan kepada entitas auditor, harus mengubah opininya seperti yang disyaratkan dalam standar audit 705 dan kemudian menyerahkan laporan auditor tersebut. Atau jika laporan auditor telah diserahkan kepada entitas, fitur harus memberitahu manajemen, dan kecuali jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam mengelola entitas. Fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Setelah laporan keuangan diterbitkan, auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangan tersebut. Namun, jika setelah laporan keuangan diterbitkan, suatu fakta diketahui oleh auditor, yang jika fakta tersebut diketahui oleh auditor pada tanggal laporan auditor, mungkin dapat menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya, maka auditor harus membahas hal tersebut dengan manajemen jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Yang kedua, menentukan apakah laporan keuangan memerlukan perubahan atau tidak. Yang ketiga, meminta keterangan bagaimana manajemen bermaksud untuk menyelesaikan hal tersebut dalam laporan keuangan. Jika manajemen mengubah laporan keuangan, maka auditor harus: yang pertama, melaksanakan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan tersebut. Yang kedua, menelaah tahap-tahap yang dilakukan oleh manajemen untuk memastikan bahwa setiap pihak yang menerima laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya bersamaan dengan laporan auditor diberi informasi tentang situasi tersebut. Yang ketiga, kecuali jika kondisi dalam ketentuan di atas berlaku, memperluas prosedur audit yang disebutkan dalam ketentuan di atas sampai pada tanggal laporan auditor baru. Dan tanggal laporan auditor baru tidak lebih awal daripada tanggal persetujuan atas perubahan laporan keuangan. Menyerahkan laporan auditor baru atas laporan keuangan yang diubah. Yang terakhir, ketika kondisi dalam ketentuan di atas terjadi,
Ubah laporan auditor atau serahkan laporan auditor baru seperti yang disyaratkan di ketentuan di atas. Auditor harus memasukkan dalam laporan auditor baru atau yang diubah suatu paragraf penekanan di atas, suatu hal atau paragraf hal lain dengan berpedoman pada suatu catatan atas. Laporan keuangan yang lebih intensif membahas alasan perubahan atas laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya dalam laporan yang diserahkan sebelumnya oleh auditor. Jika manajemen tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa setiap pihak yang menerima laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya sudah diberitahu tentang situasi tersebut dan juga tidak mengubah laporan keuangan dalam kondisi auditor yakin bahwa laporan keuangan tersebut perlu diubah, auditor harus memberitahu manajemen. Selanjutnya ada wacana peristiwa kemudian versi IAP. Tercatat bahwa standar audit 560 tentang peristiwa kemudian menyatakan bahwa ketika laporan keuangan auditan dimasukkan dalam dokumen lain setelah penerbitan laporan keuangan, audit mungkin memiliki tanggung jawab tambahan yang berhubungan dengan peristiwa kemudian yang perlu dipertimbangkan oleh auditor. Tanggal laporan auditor terhadap laporan keuangan adalah tanggal pernyataan opini audit atas laporan keuangan yang diaudit yang dibubuhkan pada lembar opini. Sebagai tambahan terhadap prosedur audit yang disyaratkan, IAP terdapat mempertimbangkan hal-hal berikut sebagai langkah yang diperlukan dan tepat untuk membaca rencana kerja dan anggaran perusahaan dan laporan manajemen lain yang terkait untuk periode setelah tanggal laporan keuangan, meminta representasi tertulis yang mencakup peristiwa kemudian tertentu yang mungkin diperlukan untuk mendukung bukti audit. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu standar audit 570 mengenai kelangsungan usaha. Adapun agenda pokok-pokok pembahasan yang akan dijelaskan yaitu yang pertama ada ruang lingkup, yang kedua asumsi kelangsungan usaha, yang ketiga tujuan, yang keempat tanggung jawab, dan yang terakhir beberapa penjelasan-penjelasan lebih detail mengenai materi ini. Yang pertama, ruang lingkup. Standar audit ini mengukur tanggung jawab auditor dalam audit atas laporan keuangan yang berkaitan dengan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan. Berikutnya ada tanggal efektif. Standar audit ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2013 untuk emiten atau 1 Januari 2014 untuk entitas selain emiten. Penerapan ini dianjurkan untuk entitas selain emiten. Asumsi kelangsungan usaha. Berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, suatu entitas dipandang bertahan dalam bisnis untuk masa depan yang dapat diprediksi. Laporan keuangan bertujuan umum disusun atas kelangsungan usaha, kecuali manajemen bermaksud untuk melikuidasi entitas atau menghentikan operasinya, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melakukan tindakan tersebut di atas. Di atas laporan bertujuan khusus yang dapat atau belum tentu disusun sesuai dengan suatu kerangka pelaporan keuangan yang relevan dengan basis kelangsungan usaha sebagai contoh.
basis kelangsungan usaha tidak relevan untuk beberapa laporan keuangan yang disusun berdasarkan suatu basis pajak dalam yurisdiksi tertentu. Ketika penggunaan asumsi kelangsungan usaha tidak tepat, aset dan liabilitas dicatat atas dasar entitas akan mampu untuk merealisasikan asetnya dan melunasi liabilitasnya dalam kegiatan normal bisnisnya. Tanggung jawab penilaian atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Beberapa kerangka pelaporan keuangan mengandung suatu ketentuan eksplisit bagi manajemen untuk membantu suatu penilaian spesifik atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, serta standar tentang hal-hal yang dipertimbangkan oleh pengungkapan yang akan dibuat oleh hubungannya dengan kelangsungan usaha. Sebagai contoh, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 1 tentang penyajian laporan keuangan menyaratkan manajemen untuk membuat suatu penilaian atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketentuan detail tentang tanggung jawab manajemen untuk menilai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya dan pengungkapan yang terkait dalam laporan keuangan juga dapat ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam kerangka pelaporan keuangan lain, kemungkinan tidak terdapat ketentuan eksplisit bagi manajemen untuk membuat suatu penilaian spesifik tentang kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Namun, karena asumsi kelangsungan usaha merupakan suatu prinsip yang fundamental dalam penyusunan laporan keuangan, seperti yang dibahas di ketentuan di atas, penyusunan laporan keuangan mengharuskan manajemen untuk menilai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Bahkan ketika kerangka pelaporan keuangan tidak mencakup suatu ketentuan eksplisit untuk melakukan hal tersebut. Penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya melibatkan suatu pertimbangan pada suatu waktu tertentu tentang hasil peristiwa atau kondisi masa depan yang tidak pasti secara inheren. Faktor-faktor berikut ini adalah relevan dengan pertimbangan tersebut. Yang pertama, tingkat ketidakpastian yang terkait dengan hasil suatu peristiwa atau kondisi meningkatkan secara signifikan hasil yang terjadi. Untuk alasan tersebut, kebanyakan kerangka pelaporan keuangan yang mencantumkan secara eksplisit adanya keharusan suatu penilaian oleh manajemen menyebutkan periode kapan manajemen harus untuk mempertimbangkan seluruh informasi yang tersedia. Yang kedua, ukuran dan kompleksitas entitas, sifat dan kondisi bisnisnya, serta tingkat keterpengaruhannya oleh faktor eksternal mempengaruhi pertimbangan tentang hasil peristiwa atau kondisi. Dan yang terakhir, setiap pertimbangan tentang masa depan didasarkan atas informasi yang tersedia ketika pertimbangan dilakukan. Peristiwa setelah tanggal pelaporan dapat menghasilkan keluaran yang tidak konsisten dengan pertimbangan yang wajar ketika pertimbangan tersebut dilakukan. Selanjutnya ada tujuan auditor adalah untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang ketetapan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan. Dan yang kedua, untuk menyimpulkan berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat
menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Dan yang terakhir, untuk menentukan dampak terhadap laporan auditor. Selanjutnya, ada tanggung jawab auditor. Tanggung jawab auditor adalah untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang ketetapan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, dan untuk menyimpulkan apakah terdapat suatu ketidakpastian material tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Tanggung jawab ini ada bahkan ketika kerangka pelaporan keuangan tidak mencantumkan secara eksplisit adanya keharusan bagi manajemen untuk membuat suatu penilaian spesifik atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Namun, seperti yang dijelaskan dalam standar audit 200, pengaruh potensial dari keterbatasan inheren atas kemampuan auditor untuk mendeteksi kesalah penyajian material adalah lebih besar untuk peristiwa atau kondisi di masa depan yang dapat menyebabkan suatu entitas untuk berhenti mempertahankan kelangsungan usahanya. Auditor tidak dapat memprediksi peristiwa atau kondisi di masa depan tersebut. Oleh karena itu, ketiadaan pengajuan pada ketidakpastian kelangsungan usaha dalam suatu laporan auditor tidak dapat dipandang sebagai suatu jaminan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Selanjutnya, prosedur penilaian risiko dan aktivitas terkait. Ketika melakukan prosedur penilaian risiko seperti yang diharapkan oleh standar audit 315, auditor harus mempertimbangkan apakah terdapat peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Dalam melakukan hal tersebut, auditor harus menentukan apakah manajemen telah melakukan suatu penilaian awal atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, dan jika penilaian tersebut telah dilakukan, maka auditor harus mendiskusikan penilaian tersebut dengan manajemen dan menentukan apakah manajemen telah mengidentifikasi peristiwa atau kondisi yang baik secara individual maupun secara kolektif dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Dan jika demikian, rencana manajemen untuk menghadapinya. Jika penilaian tersebut belum dilakukan, maka auditor harus mendiskusikan dengan manajemen basis penggunaan asumsi kelangsungan usaha yang dimaksudkan, dan meminta keterangan kepada manajemen apakah terdapat peristiwa atau kondisi yang baik secara individual atau secara kolektif dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Pengevaluasian atas penilaian manajemen. Auditor harus mengevaluasi penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Dalam mengevaluasi penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, auditor harus mencakup periode yang sama seperti yang digunakan oleh manajemen untuk membuat penilaiannya seperti yang disyaratkan oleh kerangka laporan keuangan yang berlaku atau oleh peraturan perundang-undangan jika periode yang dicakup merupakan suatu periode yang lebih lama. Jika penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya mencakup suatu periode yang kurang dari 12 bulan dari tanggal laporan keuangan sebagaimana yang didefinisikan dalam standar audit 560, maka auditor harus meminta manajemen
untuk memperluas periode penilaiannya menjadi sekurang-kurangnya 12 bulan dari tanggal tersebut. Dalam mengevaluasi penilaian manajemen, auditor harus mempertimbangkan apakah penilaian manajemen mencakup seluruh informasi relevan yang diketahui oleh auditor berdasarkan hasil audit yang dilakukannya. Periode setelah penilaian manajemen. Auditor harus menanyakan kepada manajemen tentang pengetahuan manajemen atas peristiwa atau kondisi setelah periode penilaian manajemen yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Prosedur audit tambahan ketika peristiwa atau kondisi teridentifikasi. Ketika peristiwa atau kondisi telah teridentifikasi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menentukan apakah terdapat suatu ketidakpastian material melalui pelaksanaan prosedur audit tambahan, termasuk pertimbangan atas faktor-faktor yang memitigasi prosedur tersebut harus mencakup. Yang pertama, jika manajemen belum melakukan suatu penilaian atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, maka auditor meminta manajemen untuk melakukan penilaian tersebut. Yang kedua, mengevaluasi rencana manajemen atas tindakan di masa depan yang berkaitan dengan penilaian kelangsungan usaha entitas. Apakah hasil rencana tersebut kemungkinan memperbaiki situasi dan apakah rencana manajemen layak dilaksanakan sesuai dengan kondisi. Prosedur audit tambahan ketika peristiwa atau kondisi teridentifikasi. Jika entitas telah membuat suatu perakiraan arus kas dan analisis atas perkiraan tersebut merupakan suatu faktor yang signifikan dalam mempertimbangkan hasil masa depan dari peristiwa atau kondisi dalam mengevaluasi rencana manajemen atas tindakan di masa depan, maka auditor mengevaluasi keandalan data yang melandasi penyusunan perakiraan tersebut. Yang kedua, menentukan apakah terdapat hubungan yang cukup untuk asumsi yang melandasi perakiraan tersebut. Selanjutnya, mempertimbangkan apakah setiap fakta atau informasi tambahan telah tersedia sejak tanggal dilakukannya penilaian tersebut oleh manajemen. Meminta representasi tertulis dari manajemen dan jika relevan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang rencana mereka untuk tindakan di masa depan dan kelayakan rencana tersebut. Kesimpulan audit dan pelaporan. Berdasarkan bukti audit yang diperoleh, auditor harus menyimpulkan apakah menurut pertimbangan auditor terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang baik secara individual maupun kolektif dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Suatu ketidakpastian material terjadi ketika signifikan dampak potensinya dan kemungkinan terjadinya adalah sedemikian rupa yang menurut pertimbangan auditor pengungkapan yang tepat atas sifat dan implikasi ketidakpastian tersebut diperlukan untuk dalam hal kerangka penyajian laporan keuangan wajar, penyajian yang wajar atas laporan keuangan, dan dalam hal kerangka kepatuhan dan hal laporan keuangan tidak menyesatkan.
Penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat, tetapi terdapat suatu ketidakpastian material. Jika auditor menyimpulkan bahwa penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah dapat sesuai dengan kondisinya, tetapi terdapat suatu ketidakpastian material, maka auditor harus menentukan apakah laporan keuangan menjelaskan secara memadai peristiwa atau kondisi utama yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, dan rencana manajemen untuk menghadapi peristiwa atau kondisi tersebut. Yang kedua, mengungkapkan secara jelas bahwa terdapat ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, dan oleh karena itu entitas tersebut kemungkinan tidak mampu untuk merealisasikan asetnya dan melunasi liabilitasnya dalam kegiatan bisnis normal. Jika pengungkapan yang memadai dicantumkan dalam laporan keuangan, maka auditor harus menyatakan suatu opini tanpa memodifikasian dan mencantumkan suatu paragraf penekanan suatu hal dalam laporan auditor untuk menekankan keberadaan suatu ketidakpastian material yang berkaitan dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, dan mengarahkan perhatian pada catatan atas laporan keuangan yang mengungkapkan hal-hal yang dipicu dalam ketentuan di atas. Jika pengungkapan yang memadai tidak dicantumkan dalam laporan keuangan, maka auditor harus menyatakan suatu opini wajar dengan pengecualian atau opini yang tidak wajar sesuai berdasarkan standar audit 705. Auditor harus menyatakan dalam laporan auditor bahwa terdapat suatu ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Pengguna asumsi kelangsungan usaha yang tidak tepat. Jika laporan keuangan telah disusun berdasarkan suatu basis kelangsungan usaha, tetapi menurut pertimbangan auditor menggunakan asumsi kelangsungan usaha dalam laporan keuangan oleh manajemen adalah tidak tepat, maka auditor harus menyatakan suatu opini tidak wajar. Keengganan manajemen untuk membuat atau memperluas penilaian. Jika manajemen tidak mau membuat atau memperluas penilaiannya bila diminta untuk melakukan hal itu oleh auditor, maka auditor harus mempertimbangkan implikasinya terhadap laporan auditor. Komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Kecuali jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas, auditor harus mengkomunikasikan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola peristiwa atau kondisi yang mungkin menimbulkan keraguan signifikan terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Komunikasi seperti itu dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola harus meliputi hal-hal berikut. Apakah peristiwa atau kondisi merupakan suatu ketidakpastian material? Apakah penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan? Kecukupan pengungkapan terkait dalam laporan keuangan. Penundaan signifikan dalam persetujuan atas laporan keuangan. Jika terjadi penundaan signifikan dalam persetujuan atas laporan keuangan oleh manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola setelah tanggal laporan keuangan, maka auditor harus menanyakan alasan penundaan tersebut. Jika auditor meyakini bahwa penundaan tersebut mungkin terkait dengan peristiwa atau kondisi yang berkaitan dengan penilaian kelangsungan usaha, maka auditor harus melakukan prosedur audit tambahan seperti yang dijelaskan dalam ketentuan di atas, serta mempertimbangkan pengaruhnya terhadap kesimpulan auditor tentang keberadaan suatu ketidakpastian material seperti yang dijelaskan dalam ketentuan di atas.
Pesan dari saya, menjadi mahasiswa tidaklah mudah, namun semua bisa dilalui oleh mereka dengan semangatnya yang tak akan pernah goyah. Jangan takut untuk bertemu dengan kegagalan, karena keberhasilan menunggumu di masa yang akan datang. Maka dari itu, bergabunglah di Universitas Tengku Bank Unisbank Semarang dengan Fakultas Ekonomika dan Bisnis untuk menjadi mahasiswa yang berkualitas dan berkompeten. Sekian penjelasan materi mengenai standar audit 560 peristiwa kemudian dan standar audit 570 mengenai kelangsungan usaha. Apabila ada kesalahan dan kekeliruan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.